Selamat datang di Kata Baca. Di channel ini kami membuka pintu menuju dunia pengetahuan dan petualangan literer. Kami merangkum dan mengulas buku-buku bermutu. Kami berharap dapat memberi Anda wawasan berharga. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berikan komentar jika Anda menginginkan buku tertentu untuk kami ulas atau rangkum. Mari bersama-sama menjelajahi dunia kata-kata dan memperkaya pikiran kita. Buku To Spoke Zarathustra mengajak pembaca memasuki dunia pemikiran filosofis yang revolusioner, yang ditulis dengan sangat bagus oleh Friedrich Nietzsche pada tahun 1883. Karya ini menggali lapisan-lapisan filsafat, agama, moralitas, dan kehidupan manusia, menawarkan pandangan yang menantang dan mengilhami. Dalam perjalanan ini, kita akan mengikuti jejak Zarathustra, seorang filsuf yang meninggalkan pegunungan untuk berbicara dengan manusia dan membawa pemikiran pencerahannya. Nietzsche melalui bukunya mengeksplorasi tema-tema utama seperti kematian Tuhan, pencarian makna hidup pribadi, dan konsep Ubermensch, manusia yang mampu melepaskan diri dari norma-norma konvensional. Konsep kehendak untuk berkuasa menjadi sorotan. Namun Nietzsche menekankan bahwa kekuatan internal ini seharusnya digunakan untuk perkembangan diri dan tanggung jawab pribadi. Cinta dan persahabatan juga menjadi fokus, dengan pemikiran yang radikal tentang kebebasan dan kreativitas dalam hubungan manusiawi. Dengan pandangan ini, To Spoke Zarathustra bukan hanya sebuah kritik terhadap kondisi manusia, tetapi juga sebuah undangan untuk eksplorasi pribadi, pembebasan dari norma-norma konvensional, dan pencarian makna hidup yang lebih dalam. Melalui karya ini, Nietzsche mengajak kita untuk merenung tentang esensi kebebasan, kreativitas, dan kebahagiaan sejati dalam perjalanan menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang diri dan eksistensi manusia. Dalam To Spoke Zarathustra, Nietzsche juga menyoroti konsep kehendak untuk berkuasa sebagai motivasi mendasar dalam diri manusia. Namun, ia menekankan bahwa kehendak untuk berkuasa seharusnya tidak disalahartikan sebagai hasrat untuk menguasai orang lain, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi dan kebahagiaan sejati. Selain itu, Nietzsche mengajak pembaca untuk merefleksikan pandangan tradisional terhadap cinta dan persahabatan. Ia menentang pembatasan moralitas dan norma sosial terhadap pengalaman cinta, menekankan bahwa cinta seharusnya bebas dari keterikatan tersebut. Persahabatan juga dianggap penting karena Nietzsche percaya bahwa manusia membutuhkan teman yang dapat membantu mereka mencapai tujuan hidup mereka. Secara keseluruhan, dalam karya monumental ini, Nietzsche mendorong manusia untuk mencari makna hidupnya sendiri, membebaskan diri dari keterbatasan agama dan moralitas tradisional, dan menggunakan kehendak untuk berkuasa secara konstruktif. Dengan merangkul konsep Ubermensch, Nietzsche mengajak manusia untuk mencapai potensi penuhnya, menciptakan nilai-nilai baru, dan menggapai kebahagiaan sejati. To Spoke Zarathustra tidak hanya menjadi sebuah karya filosofis, tetapi juga panggilan untuk pembebasan diri dan eksplorasi penuh potensi manusia dalam perjalanan mencapai makna hidup yang autentik. Selanjutnya To Spoke Zarathustra, Nietzsche mengeksplorasi ide-ide lebih lanjut tentang kebebasan dan kreativitas individu. Ia menentang norma-norma sosial yang membatasi ekspresi diri dan mendorong manusia untuk menemukan kebenaran mereka sendiri. Pemikirannya mengajak manusia untuk membangun dunianya sendiri dan menentang ketergantungan pada otoritas eksternal. Pentingnya kehendak untuk berkuasa dalam mencapai tujuan pribadi dan kebahagiaan sejati terus menjadi tema sentral. Nietzsche mengimbau manusia untuk memahami dan mengarahkan kehendak untuk berkuasa, memotivasi mereka untuk mencapai potensi penuhnya tanpa mengekang diri mereka sendiri atau orang lain. Dalam aspek cinta dan persahabatan, Nietzsche menekankan pentingnya membebaskan diri dari norma-norma yang mungkin membatasi pengalaman ini. Ia merangsang pemikiran tentang cara mengalami cinta dan membangun persahabatan yang sesuai dengan kebebasan individu, melampaui batasan-batasan yang diterapkan oleh tradisi. Pada intinya, To Spoke Zarathustra bukan hanya sebuah kritik terhadap kondisi manusia yang ada, tetapi juga sebuah undangan untuk transformasi pribadi dan kebebasan yang mendalam. Nietzsche menciptakan narasi filosofis yang mengajak manusia untuk menjadi pencipta nilai,
mengatasi kendala-kendala yang menghambat pertumbuhan pribadi, dan mengukuhkan kemandirian dalam pencarian makna hidup. Karya ini tetap relevan sebagai sumber inspirasi untuk individu yang mencari pemahaman lebih dalam tentang eksistensi dan kebebasan mereka dalam mengarungi kehidupan. Selanjutnya pemikiran Nietzsche yang tergambar dalam Tusspok Zarathustra. Filosofinya memunculkan tantangan untuk mengatasi kondisi manusia yang terbelenggu oleh norma-norma sosial dan konvensi moral. Nietzsche mengajak manusia untuk menemukan kekuatan dalam kesendirian, tidak bergantung pada otoritas luar, dan membentuk makna hidup mereka sendiri. Pemikiran Nietzsche tentang Übermensch, manusia yang melepaskan diri dari norma-norma konvensional, terus menggema. Ia merayakan potensi manusia untuk menciptakan nilai-nilai baru dan menggagas pandangan dunia yang lebih otentik, melampaui struktur moral dan agama yang dianggapnya membatasi perkembangan manusia. Dalam konteks kehendak untuk berkuasa, Nietzsche menekankan perlunya memahami dan mengarahkan dorongan tersebut untuk mencapai kebebasan dan kebahagiaan sejati. Ini bukanlah serangan terhadap orang lain, tetapi pemahaman bahwa kekuatan internal harus dikelola dengan bijak untuk mencapai tujuan pribadi. Dengan cinta dan persahabatan, Nietzsche menunjukkan betapa pentingnya pengalaman ini dalam mencapai kebahagiaan. Pandangan radikalnya mengenai cinta mengajak manusia untuk melampaui batasan-batasan yang ditempatkan oleh moralitas konvensional, sementara persahabatan dianggap sebagai elemen penting untuk membantu individu mencapai potensi penuhnya. Secara keseluruhan, Tusspok Zarathustra menjadi sebuah manifesto filosofis yang mengajak manusia untuk menyelami kedalaman eksistensi mereka, menemukan kebebasan melalui kreativitas, dan menciptakan makna hidup berdasarkan pada pemahaman mendalam tentang diri mereka sendiri. Karya ini tetap menjadi panggilan untuk pembebasan diri dan pencarian makna hidup yang terus bergema dalam dunia filsafat. Selanjutnya pemikiran Nietzsche melalui Tusspok Zarathustra, dia mengeksplorasi konsep kebahagiaan sejati sebagai hasil dari kebebasan individu dan pemenuhan potensi pribadi. Nietzsche memandang kebahagiaan sebagai hasil dari pencapaian Übermensch, manusia yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dan melampaui norma-norma konvensional. Dalam konteks cinta, Nietzsche melihatnya sebagai ekspresi kebebasan dan kreativitas, tanpa terikat oleh norma moral atau sosial. Persahabatan tetap menjadi elemen kunci dalam perjalanan pencarian makna hidup, dengan Nietzsche memahaminya sebagai dukungan dan keberlanjutan pertumbuhan individu. Dengan demikian, Tusspok Zarathustra tidak hanya berfungsi sebagai kritik terhadap kondisi manusia, tetapi juga sebagai sebuah tawaran untuk transformasi individu. Nietzsche mengajak manusia untuk merayakan kebebasan kreatif mereka, menghadapi tantangan eksistensi dengan keberanian, dan membentuk kehidupan yang autentik sesuai dengan pemahaman pribadi akan nilai dan makna. Karya ini, dalam esensinya, adalah panggilan untuk perubahan pribadi yang mendalam dan pembebasan diri dari belenggu norma-norma yang membatasi pertumbuhan manusia. Dengan demikian, Tusspok Zarathustra bukan sekadar sebuah karya filosofis, melainkan panggilan untuk membebaskan diri dari belenggu konvensional dan mencari makna hidup yang autentik. Nietzsche melalui karyanya merayakan kebebasan kreatif individu, mengajak kita untuk mengeksplorasi potensi penuh dan menciptakan nilai-nilai baru. Dalam akhir perjalanan pemikiran ini, kita diajak untuk merenung tentang peran kehendak untuk berkuasa, cinta, dan persahabatan dalam membentuk eksistensi manusia. Nietzsche tidak hanya menantang norma-norma yang membatasi pertumbuhan pribadi, tetapi juga mengajak kita merayakan keberanian dalam menghadapi kompleksitas kehidupan. Sebagai penutup, Tusspok Zarathustra bukan hanya cetak biru filosofis, tetapi juga dorongan untuk perubahan pribadi yang mendalam. Nietzsche menunjukkan bahwa dalam perjalanan menuju kebebasan sejati, kita dapat menciptakan makna hidup kita sendiri, melebihi batasan konvensional, dan meraih kebahagiaan yang terkandung dalam pengembangan diri yang autentik. Karya ini, dalam esensinya, adalah undangan untuk menjalani kehidupan dengan keberanian dan kreativitas, merangkul kebebasan eksistensial, dan menemukan makna yang sejati dalam perjalanan hidup manusia. Demikian tadi ringkasan buku Tusspok Zarathustra karya Nietzsche. Persembahan Kata Baca. Sampai jumpa di buku yang lain. Terima kasih.